Mr. Marco selaku kepala sekolah dari Najeli dan teman-teman semua masih semangat ya? Masih. Oke, pertemuan kali ini kita akan mendengarkan pemaparan visi dari Mr. John. Ya, nanti dilanjutkan dengan tanya jawab dari teman-teman semua. Untuk waktunya kami untuk Mr. John kami. Oh, sebelum mulai saya lupakan, kita akan mulai dulu dengan doa. Mungkin Miss Amy akan memimpin kita dalam doa. Jika saya memimpin Bapak Kristen, teman-teman, kita berdoa. Berikan syukur pada Tuhan atas anugerah-Mu yang senantiasa Kau berikan kepada kami. Sehingga hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini mendengarkan dan berbagi masih seputar pembelajaran dan visi misi dari teman kami Mr. Jody. Dan kiranya ilmu yang kami peroleh hari ini boleh kami terapkan dalam pekerjaan kami, dalam melaksanakan tugas kami sebagai pendidik di sekolah ini. Mari teman-teman kita lakukan doa ini sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Amin. Mungkin sebelum Mr. John menyampaikan ada satu dua pesan dari Mr. Marco. Satu dua ya. Sebelumnya saya hormati Ibu Dewi dan calon guru penggerak. Kami akan selamat datang di sekolah kami. Yang kedua kali ya. Kedua kali. Tentunya di sini kami mempunyai harapan dengan adanya calon guru penggerak di sekolah kami itu akan memberikan pengaruh yang positif, imbas yang baik untuk teman-teman di sini. Tentunya tadi sempat bercerita kalau visi misi itu kan bukan sekolah itu ya, yang kurikulum kita ini kita utamakan untuk kemajuan peserta didik teman-teman. Jadi nanti kita bisa dengarkan dari Mr. John visi misi yang sesuai ataupun yang baik itu seperti apa. Tentunya nanti juga mau memastikan dari teman-teman apakah visi misi yang sudah dimiliki oleh Mr. John ini sudah sesuai dengan visi misi yang ada di sekolah ini. Jadi nanti mohon teman-teman berkurang aktif juga supaya kita juga bisa ikut belajar. Siapa tahu setelah Mr. John nanti ada teman yang lain juga ikut menjadi guru penggerak. Itu dari saya. Yang penting kita sama-sama belajar. Semoga pertemuan hari ini memberikan yang baik, terkhusus untuk Mr. John, supaya nanti program sampai bulan Juli ya itu bisa dijalankan dan nanti bisa mendapatkan hasil yang baik. Itu dari saya. Ini. Terima kasih Mr. Marco. Untuk selanjutnya atau mungkin dari Bu Dewi selaku guru pendamping. Terima kasih Bu. Dan sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, khususnya kepada Pak Marco dan Bu Dewi dan Bapak Ibu dan Ibu semuanya yang sudah menyempatkan waktunya untuk di sini untuk kita menyaksikan visi Mr. John sebagai calon guru penggerak. Nah, penyampaian visi ini merupakan proses dari pembelajaran yang sudah Mr. John ikuti dalam program pendidikan guru penggerak ini. Di sini adalah proses untuk mempraktekkan dan memfasilitasi Mr. John dalam visi, menyampaikan visinya dan mengaplikasikannya di sekolah. Kemudian saya juga berharap semoga nanti Bapak Ibu juga aktif untuk membantu juga Mr. John mengembangkan lagi visinya. Nah, visi yang sekarang disampaikan adalah visi Mr. John yang selaras dengan visi sekolah ya. Sehingga nanti dapat sejalan dengan visi sekolah, jadi tidak berjalan sendiri-sendiri. Nah,
pesan itu sudah berpihak kepada murid, kemudian sudah berpihak juga pada murid dengan berdiferensiasinya. Seperti itu dari saya. Terima kasih Bu. Untuk selanjutnya silahkan Mr. Dian untuk menyampaikan, memaparkan visi dan misi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semua. Ini untuk kali keduanya saya meminta waktunya kita yang sangat sibuk dengan kegiatan. Terima kasih untuk kehadirannya, merupakan salah satu bentuk dukungan untuk saya. Dan kembali seperti yang saya pernah sampaikan sebelum ini, waktu kita sharing tentang budaya positif, begitu teman-teman, saya mau sampaikan, tanpa saya share pun sebenarnya teman-teman sudah tahu, tapi ini merupakan suatu praktik nyata yang harus saya kerjakan dan selesaikan seperti itu. Dan untuk hari ini dari program pendidikan calon guru penggerak, saya diminta untuk memaparkan visi. Tapi sebelum sampai ke sana, di juknisnya saya harus membacakan ini teman-teman, dan harus berpuisi ini. Mungkin di juknisnya begitu, jadi saya harus berpuisi. Oke. Semoga setelah mendengarkan puisi saya tidak ada ke belakang. Aku melihat Indonesia, karya Bung Karno. Jika aku berdiri di pantai melihat, aku mendengar lautan Indonesia bergelora. Membanting di pantai melihat itu, aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang padi menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jika aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Lebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jika aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jika aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, merdeka, merdeka, Pak, merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Gak ada yang mempelajari teman-teman. Terima kasih. Lalu untuk mencapai visi itu, berikut ini ada beberapa pertanyaan. Mungkin teman-teman ada yang bisa membantu untuk menjawab. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan untuk mencapai visi sekolah? Mungkin kalau saya minta secara umum, saya akan minta beberapa teman untuk membantu saya menjawab. Ini bukan tentang benar atau salah jawabannya, tapi kira-kira inisiatif apa yang bisa kita lakukan supaya visi tadi dapat terwujud seperti itu. Sebelum saya meminta, mungkin ada yang dengan senang hati untuk menjawab.
tidak lagi berpikiran bahwa tugas kita hanya mengejar materi, menyelesaikan administrasi, melainkan kita berusaha memenangkan dulu hati siswanya agar bagaimana supaya mereka termotivasi untuk belajar dan tidak membenci kita sebagai guru. Kalau sudah benci gurunya, ya makanya materinya tidak akan terserap, ya tidak akan sampai ke anak-anak. Jadi awal itu kita harus bisa memenangkan hati siswa, bisa juga memotivasi siswa. Jadi intinya itu mengajar itu adalah memenangkan hati siswa. Boleh tepuk tangan untuk kita ya. Luar biasa. Thank you Miss Emi, karena memang Miss Emi ada di kelas 4 dan sudah melaksanakan kurikulum merdeka seperti itu, berarti benar kita memenangkan hati siswa dulu, karena ketika mereka sudah nyaman, apapun yang kita berikan akan mudah diserap. Luar biasa Miss Emi. Oke, lalu teman-teman, ada pertanyaan yang kedua, apa saja kolaborasi yang dilakukan oleh stakeholder sekolah untuk mewujudkan visi yang tadi, visi sekolah dari Dinas Jadi, lalu apa kolaborasi yang dapat dilakukan oleh stakeholder sekolah? Mungkin pertanyaan ini bisa dijawab Miss Ruth, Miss Tini. Untuk kolaborasi dengan stakeholder sekolah itu kalau komite sekolah misalnya, komite sekolah itu juga merupakan perpanjangan tangan dari stakeholder yang ada di sehingga apa yang ada dalam pemikiran orang tua itu aspirasi lewat komite sekolah menyampaikan kepada pihak sekolah. Jadi kolaborasi itu sudah akan terjalin gitu. Jadi tidak ada lagi ke gap antara stakeholder dengan sekolah. Oke, tepuk tangan buat Miss Ruth. Berarti membangun komunikasi dengan komite sekolah yang menjadi perpanjangan sekolah dengan yang ada dalam ekosistem sekolah seperti itu. Oke, thank you Miss Ruth. Lalu yang ketiga seperti tidak terlihat. Oke, lalu apa bentuk kegiatan yang dilakukan stakeholder untuk mencapai visi sekolah? Nah, contoh kegiatannya. Tadi kan kita membangun komunikasi dengan komite. Lalu kegiatan yang dapat dilakukan itu seperti apa untuk mewujudkan visi? Mungkin teman-teman yang lain bisa membantu untuk menjawab, tapi mungkin boleh berkesinambungan dengan yang tadi, membangun komunikasi dengan komite. Lalu bentuk kegiatannya apa? Miss Dada, parents meeting. Cuman 2 kata tapi perlu ditepukkan. Parents meeting, benar ya? Lewat parents meeting kita bisa menyampaikan aspirasi kita kepada orang tua sehingga kita bisa mewujudkan itu tadi siswa yang unggul seperti itu ya. Lalu yang keempat, yang terakhir, apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan visi tersebut? Bagaimana rancangan dan waktunya? Oke, kalau untuk nomor 4 ini memang akan sangat panjang. Bagaimana rancangan waktunya? Karena untuk satu visi itu tidak akan bisa diselesaikan dalam waktu misalnya 1 tahun atau 2 tahun seperti itu. Kemudian langkah konkret yang akan dilakukan, kira-kira apa langkah konkret yang bisa kita lakukan untuk merealisasikan visi yang sudah ada tadi gitu. Langkah konkretnya apa kira-kira teman-teman yang bisa kita lakukan supaya visi itu terwujud? Atau mungkin tambahan dari yang Miss Ruth tadi, membangun komunikasi dengan komite, lalu ada hal lainkah yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan visi atau sampai di sana saja? Gitu teman-teman. Kalau saya, Ya. kalau dari setelah pembentukan ada parents meeting, ada pertemuan komite, dilanjutkan juga guru-guru pun menyampaikan apa yang hasil dari komite tersebut ke stakeholder gitu kan. Setelah itu kan ada namanya program kerja. Nah itu kan disusun. Seperti yang kita tahu, Regina Jelly mengadakan banyak kegiatan berdasarkan itu kan. Itu salah satu bentuk nyata dari kita langkah konkret yang dilakukan. Salah satunya mungkin dengan pengadaan celengan yang berkesinambungan sehingga
mengajarkan peserta didik bagaimana caranya untuk berbagi, untuk disiplin, menabung, gitu. Lalu banyak lagi ya kegiatan yang kita miliki yang merupakan langkah konkret dari dalam merealisasikan perayaan agama supaya kita saling ikut menghargai toleransi, gitu kan. Lalu perayaan ada hari besar nasional supaya kita nasionalisme kita semakin dibangun, gitu. Itu semua menuju ke visi sekolah kita sih sebenarnya. Oke, Ibu Plus ini makanya tadi saya sampaikan akan sangat banyak kalau dipaparkan satu-satu langkah konkretnya, tapi ketika mesti disampaikan program dalam setahun. Nah, udah berarti program dalam setahun itu semuanya sudah di sana gitu ya, Miss. Kalau dipaparkan satu-satu nanti kita tidak selesai. Oke. Terima kasih Miss Tini. Lalu itu adalah langkah-langkah yang kita lakukan untuk mencapai visi sekolah kita, dan sejauh ini yang saya lihat memang untuk bergabung sini ya Bu, perlu saya ingatkan lagi bahwa memang saya masih benar-benar baru bergabung di Sekolah Dani Nasyeli, dan sebenarnya posisi saya di sini sudah sangat enak sekali karena justru walaupun saya di sini sebagai calon guru penggerak seperti itu ya Bu, lalu kalau saya lihat justru saya hanya tinggal mengikuti saja, kita sudah bergerak bersama-sama gitu. Jadi sehingga saya tidak menemukan kesulitan-kesulitan untuk menggerakkan komunitas seperti itu. Paling yang harus dijaga adalah tetap konsisten untuk melakukan yang sudah baik yang ada di sini seperti itu. Nah, kalau untuk visi saya sendiri, ini visi saya setelah masuk di CGP, masuk di modul 1.3. Kalau ketika itu pas saya baru masuk ke sini diminta visi, sempat memikirkan tapi tidak sejelas ini begitu. Hanya sekedar ada saja, yang penting sebagai sarana, sebagai pelengkap administrasi seperti itu. Lalu teman-teman, setelah masuk di modul 1 ini, saya harus punya visi yang jelas, dan visi saya adalah mewujudkan siswa yang unggul sesuai dengan potensi melalui penguatan profil pelajar Pancasila. Nah teman-teman, kenapa saya memilih visi ini? Yang pertama adalah bahwa setelah saya belajar dari modul 1 itu ada 4 lagi anaknya teman-teman. Modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Nah 1.4 itu kemarin sudah, itu tentang budaya positif. Lalu yang 1.1 itu tentang dasar pengertian dari bahwa kita sebagai guru bukan lagi sebagai satu-satunya sumber belajar. Kita sebagai guru saat ini adalah sebagai fasilitator yang memfasilitasi siswa untuk belajar dari berbagai sumber. Makanya untuk ini yang saya tekankan adalah sesuai dengan potensi. Seperti itu ya teman-teman, karena kalau yang kita lihat pembelajaran yang berdiferensiasi itu berarti sesuai kemampuan. Lalu saya mengambil visi bahwa kita wujudkan siswa yang unggul sesuai dengan potensinya masing-masing. Melalui apa? Penguatan profil pelajar Pancasila. Tadinya saya mau bikin takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bernalar kritis, berkebinekaan global, mandiri, kreatif seperti itu. Kalau misalnya saya masukkan itu terlalu panjang, sehingga cukup saya masukkan di sini penguatan profil pelajar Pancasila. Karena seperti kita tahu, profil pelajar Pancasila itu di sana sudah masuk semuanya, sehingga untuk visinya supaya mudah diingat, saya persingkat saja dengan mewujudkan siswa yang unggul sesuai dengan potensi melalui penguatan profil pelajar Pancasila. Seperti itu ya teman-teman. Nah, lalu dengan adanya visi ini, apa yang sudah saya lakukan atau sekolah lakukan seperti itu ya? Sebenarnya yang saya ciptakan sendiri mungkin sampai saat ini belum, masih berusaha untuk mengikuti karena kita bergerak bersama-sama seperti itu. Nah, contoh dari kegiatannya apa yang sudah kita lakukan? Kalau saya tidak salah ingat itu 2 minggu yang lalu atau dari 3 minggu yang lalu, dari P5. Kenapa saya ambil dari P5? Karena sesuai dengan visi saya, penguatan profil pelajar Pancasila. Dari P5 kemarin kita sepakatnya adalah buat apa
ada. Yang project P5-nya apa? Market Day. Market Day. Nah, dari Market Day itu juga sebenarnya kalau kita lihat kegiatannya simple, sederhana. Walaupun pada saat di lapangan ribet ya kalau anak-anak disuruh kerjain sendiri. Nah, melalui ini meningkatkan jiwa wirausaha melalui kegiatan Market Day, proyek pengembangan produk belajar Pancasila. Tema yang kita ambil adalah kewirausahaan. Nah, kenapa? Ini saya ambil karena sesuai dengan visi tadi. Saya ulang lagi, penguatan profil pelajar Pancasila Market Day saya masukkan ke sini. Lalu dari kegiatan Market Day itu apa saja yang dilihat, gitu ya? Bukan yang paling penting itu adalah prosesnya, selalu ditekankan seperti itu ya. Yang paling penting itu adalah prosesnya bagaimana mereka bisa sampai pada tahapan akhirnya gitu. Lalu untuk P5 kemarin berjalan dengan baik, tapi ada yang perlu diperbaiki. Seperti itu ya, komunikasi dari anak-anak kita, bagaimana mereka bisa setelah produk ini selesai, bagaimana mereka bisa mengkomunikasikan kepada orang lain bahwa ini suatu produk yang sudah dibuat dan akan dijual seperti itu ya. Komunikasinya masih perlu diperbaiki lagi sehingga untuk ke tahap selanjutnya untuk sementara masih belum bisa dilanjutkan. Itu namanya proses seperti itu. Lalu teman-teman, setelah ini nanti akan ada beberapa kalimat yang tumpang, ada yang kosong. Lalu nanti teman-teman mohon bantuannya untuk melanjutkan dengan adanya visi sekolah yang ada juga korelasinya dengan visi yang saya sampaikan. Kira-kira dengan adanya visi sekolah ini kita punya cita-cita apa? Untuk murid maksudnya. Kita punya cita-cita apa untuk murid kita? Apakah kita hanya, tapi kalau di sini semuanya saya sudah paham, tidak sekedar mengajar tapi mengantarkan sampai benar-benar anak dapat menggali potensinya. Lalu ini ada pertanyaannya teman-teman. Ada 5. Silakan yang dengan senang hati untuk melanjutkan kalimat yang ada titik-titiknya. Misalnya tujuh tangan saya di sini. Salah ya, bukan tujuh tangan ya. Tadi begini ada tujuh tangan. Ya sekalian. Misalnya kita memimpikan murid yang apa nih? Yang memiliki karakter yang baik. Koma. Ada komanya sepertinya. Memiliki karakter yang baik. Kan ada penekanan berarti ada komanya. Atau sampai di situ? Oh titik. Oh ya. Kita memimpikan murid yang memiliki karakter yang baik. Oke, tepuk tangan. Atau mungkin untuk yang nomor 1 selain misalnya ada yang mau melanjutkan teman-teman? Jiwa yang mandiri. Jiwa yang mandiri. Jiwa. Oke, ya Miss Darda kan mendampingi tuh. Mungkin udah nggak pengen mendampingi ya, jadi mandiri. Maksudnya gimana? Oh bukan. Setiap harinya pengennya lihat mereka berubah dari yang awalnya kayak dari sepatu nggak bisa, besoknya latihan dia bisa kayak gitu. Oh iya, benar sih Miss Nanda. Hanya mungkin saya aja yang pemikirannya terlalu jauh ke sana tadi. Apakah saya tidak mau mendampingi sehingga mereka dipaksa mandiri? Sedikit memaksa untuk mandiri tidak apa-apa ya. Sedikit memaksa untuk mandiri, jangan sampai sakit hati tadi. Oke, lalu untuk yang nomor 2, mungkin saya harus sebut nama Miss Moni. Yang nomor 2, apa yang kita percaya bahwa murid adalah murid? Kita percaya bahwa murid adalah Miss itu murid itu apa? Lah murid? Nanti di belakang jangan berantem. Gimana ini? makhluk hidup yang spesial. Makhluk hidup yang spesial. Kalau spesial berarti ada sesuatu yang ekstra yang harus kita
kita kerjakan untuk anak itu. Luar biasa. Terus Oke, mungkin ada yang lain, Miss dia langsung begini dong. Miss Jenny. Saya mungkin ada amanahnya juga Oke. dari orang tua. Amal itu sebagai amanah. Oke, good. Tadi saya memang mau sampaikan itu, kita percaya bahwa murid adalah amanah, dia titipan, gitu. Iya. Sama itu, sama ya, maknanya sama ya Bu. Oh iya. Bahwa murid itu, nah kalau dititipkan di kita, berarti dipercayakan di kita. Mari kita gali potensi mereka. Oke, lalu, nah ini yang nomor 3, mungkin mohon kesediaannya untuk yang sini lagi tambah seru. Di sekolah kita mengutamakan apa sebenarnya yang paling utama di sekolah kita? Pendidikan karakter. Itu ya teman-teman. Oh iya salah. Harusnya tadi saya tanya dulu ke beberapa teman-teman, lalu saya lanjutkan ke Miss Ruth ya. Apakah kita punya pemikiran yang sama begitu ya? Tapi sama ya teman-teman, semuanya sama ya? Sama. Oke. Miss Bibit belum saya tadi sudah begini berarti sama. Yang paling penting itu karakter. Lalu setelah karakternya terbentuk dengan baik, maka untuk pengetahuan dan yang lain-lain akan mengikuti seperti itu ya. Itu juga kalimat yang saya kutip sebenarnya bukan dari dalam diri saya sendiri, tapi Mr. Abel said that. Mr. Abel menyampaikan itu. Bukan tentang nilainya. Oke, lalu yang keempat, oke, kita warga sekolah ini yakin untuk warga sekolah. Kita semua tapi Miss Dona. Miss Dona lagi sibuk teman-teman. Oke, digantikan partnernya yang juga kelas 6, Miss Hermi. Itu kalimatnya kayak gimana ya? Kalimatnya adalah sekolah ini yakin kita warga di sekolah ini yakin untuk, maksudnya kita di sini untuk apa gitu? mendampingi anak dengan curah personalis, ya kan? Wih, kok nggak tepuk tangan partnernya? Tapi saya curah apa tadi? Curah personalis. Curah personalis. Keren. Kurang personalis. Kurang personalis. Oke, bagus sekali. Lalu yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham apa yang kita pahami di sekolah kita. Tunggu dulu, nanti saya tanya dulu 2 orang, lalu nanti mungkin di sini apakah kita sepemahaman gitu ya teman-teman. Harus ada insting. Oke, Mr. Sarlen. Saya sih paham bahwa mengikuti peraturan. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa mengikuti peraturan sampai situ. Peraturan yang apa ya? Berlaku di sekolah. sekolah. Oke, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa peraturan yang berlaku di Indonesia. Di sekolah kita harus ikuti seperti itu. Oke, thank you Mr. Saleh. Lalu untuk Miss Kiki, apa ya? Kok jadi sama? Oh. Kok bisa sama? Sepemikiran. Oke, itu akan lebih bagus ya, karena kita punya pemikiran yang sama. Mudah-mudahan bukan karena ikut-ikut. Oke, lalu saya kembalikan ke Miss Tini. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa apa sebenarnya yang harus kita pahami di sekolah ini. Nggak berbeda sebetulnya yang saya nangkap sih, kita dan warga sekolah ini paham bahwa jika kita melakukan yang terbaik, kita akan mendapatkan hasil yang terbaik pula. Tangan dong buat Miss Tini. Terbaik.
Tapi teman-teman, tadi jawabannya Mr. Sarah dengan Miss Kiki masih ada kaitannya ya. Kalau kita melakukan yang terbaik itu berarti kita salah satu contohnya adalah taat aturan sekolah gitu ya. Lalu Miss ini sampaikan itu adalah sudah paling atasnya gitu ya, paling umumnya seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman untuk kesediaannya dalam menjawab. Hampir selesai. Oke, dengan jawaban-jawaban kita yang tadi, mudah-mudahan kita bisa dapat menerapkan di sekolah kita.